Oke, untuk menjelaskan tentang konsep dualitas sebelum masuk ke bagaimana mengubah masalah primal kedua, kita harus memahami apa perbedaannya atau ilustrasinya, kenapa kita perlu mengubah masalah primal kedua dan apa perbedaannya, gitu ya. Sebelum ke sana, kita ke contoh kasus dulu. Ada ilustrasi yang sangat bagus menurut saya dari bukunya Pak Mariono di halaman 91. Anda bisa membuka bukunya Pak Mariono halaman 91 atau bisa menyimak penjelasan saya berikut ini. Saya sudah tampilkan di sini di layar adalah ilustrasi yang diberikan di bukunya Pak Mariono. Semoga ini terbaca cukup jelas. Di contoh 6.1, jadi ada contoh kasus yang mengilustrasikan antara hubungan primal dan dualnya. Jadi di sini diceritakan ada Pak Aftar punya suatu perusahaan atau usaha perakitan elektronika yang menghasilkan produk TV dan radio. Anda sudah bisa bayangin, berarti bendanya adalah TV dan radio. Langsung bisa diilustrasikan, oh misalkan TV-nya X1, radio X2. Gitu ya barangkali, atau bisa sudah mulai dipetakan ya. Nah di sini ini perusahaan perakitan elektronika ini nanti akan menyusun TV dan radio, di mana penyusunnya adalah 3 macam komponen utama. Di situ diberikan tanda atau diberikan kalimat disederhanakan karena tentunya penyusun TV dan radio kan mestinya banyak sekali ya komponennya ya, dan bisa jadi sangat berbeda gitu kan. Nah di sini disederhanakan, dianggap 3 komponen utama aja deh gitu yang diperhatikan. Jadi ada 3 komponen utama yang bisa dipakai untuk menyusun TV dan radio. Anggaplah 3 aja gitu ya, yang banyaknya tertera dalam tabel 6.1. Jadi ini ibaratnya kalau untuk membuat TV itu memerlukan komponen pertama sebanyak 8. Kalau komponen pertama sebanyak 8, komponen kedua sebanyak 4, komponen ketiga sebanyak 3. Jadilah dia sebuah TV. Gitu kasarnya ya. Ini kan disederhanakan ya. Mestinya kan nggak cuma 3 kan ya. Kemudian untuk menyusun radio, beliau itu memerlukan 5 komponen pertama, 7 komponen kedua, dan 6 komponen ketiga. Kemudian persediaan yang dimiliki oleh beliau untuk komponen 1 itu beliau punya 150, komponen kedua punya 200, komponen ketiga punya 175. Nah, tentunya beliau akan memikirkan di sini ya, ini kolom terakhir memuat BI adalah persediaan maksimum komponen yang tersedia setiap minggu, karena ini dikirim oleh agen. Terus di bawah ada CC adalah harga jual, dalam kurung harga jual itu sudah termasuk modal dan untung. Untuk C1 adalah harga jual TV, C2 adalah harga jual radio. Dengan asumsi setiap kali merakit dia semuanya selalu habis terjual gitu ya kasarnya. Ini jadi harga jual TV itu 2 juta, harga jualnya radio itu 750. Nah tentunya karena beliau itu merakit TV dan radio, mestinya beliau kan memikirkan bagaimana rumusan perbandingan atau berapa banyak TV dan radio yang harus dibikin gitu supaya dia bisa menghasilkan keuntungan yang maksimum gitu. Nah, bagaimana supaya dia bisa menghasilkan keuntungan yang maksimum? Nah, di sini kalau dirumuskan lagi, masalahnya Tuan Aftar atau Pak Aftar adalah menentukan banyaknya TV yang harus diproduksi dalam 1 minggu dan juga menentukan banyaknya radio yang harus diproduksi dalam 1 minggu. Sedemikian sehingga persediaan komponen tidak dilampaui. Berarti jelas ya, ini kan kasusnya adalah kasus maksimasi atau memaksimumkan keuntungan gitu. Jadi kasusnya adalah maksimum. Karena di sini judulnya adalah persediaan, berarti ini mestinya tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, karena namanya persediaan kan nggak mungkin melebihi yang ada gitu. Pokoknya dari yang ada itu bisa dibuat berapa kan gitu. Berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Jadi sesuai dengan persediaan yang ada gitu kasarnya. Nah, kita bisa ilustrasikan ini ke dalam bentuk model matematis terlebih dahulu seperti yang disajikan di sini. Nah, ini
Di sini ini ditulisnya 8x1 plus bla bla bla, ini tandanya kurang dari, ini lebih dari, dan seterusnya. Sepertinya ini salah ketik ya, karena di sini ini dijelaskan bahwa dia sudah berpola maksimum baku. Ini mestinya salah ketik. Jadi menurut saya ini diralat saja bagian ini. Sebentar. Jadi bisa diralat yang ini, Anda bisa ganti dengan kurang dari sama dengan. Kalau yang maksimum baku sudah benar. Jadi bagian ini salah ini. Bagian ini salah. Nggak bisa. Bagian ini salah. Kemudian bagian yang ini juga salah. Silahkan diralat sendiri ya di bukunya masing-masing. Ini juga salah. Kalau yang ini sudah benar nih. Kalau yang ini sudah benar nih. Jadi kalau ini sudah Anda balik, berarti ini sudah benar maksimum baku, gitu ya. Nah, jadi jelas permasalahannya Pak Aftar itu adalah mencari rumusan supaya dia menghasilkan keuntungan yang maksimum. Kemudian datanglah Pak Zidni. Pak Zidni ini beliau datang ke Pak Aftar. Beliau ini mempunyai alat-alat modern untuk perakitan. Jadi sebenarnya alat-alat beliau itu yang dimiliki oleh Pak Zidni itu juga bisa digunakan untuk merakit sesuatu. Tapi barangkali bukan digunakan untuk merakit TV atau radio, gitu ya. Barangkali tidak digunakan untuk merakit TV sama radio. Tapi beliau memerlukan komponen-komponen yang sama seperti yang dimiliki oleh Pak Aftar tadi, gitu. Sehingga beliau menawarkan kepada Pak Aftar kerjasama dengan menganjurkan supaya Pak Aftar menjual persediaan komponen yang dia punya kepada Pak Zidni, gitu. Jadi barangkali Pak Zidni merakit sesuatu, dia memerlukan komponen ini dan dia sedang tidak punya persediaan, gitu. Dia menawarkan kepada Pak Aftar, Pak wis tak tumbase wae, gitu misalnya. Komponen yang jenengan miliki, biar saya beli saja, gitu. Gimana? Nah, otomatis berarti kan Pak Aftar kan juga ragu loh lah, kalau komponennya dibeli terus saya nggak bisa bikin TV dong, berarti gimana, saya kan nggak bisa dapat keuntungan. Nah, Pak Zidni mengatakan, enggak Pak, saya jamin nantinya uang yang saya beli untuk membeli komponen-komponen yang ada itu nanti kalau dihitung dia nilainya tidak akan kurang dari 2 juta, seperti ketika Anda menjual satu buah TV. Dan komponen-komponen yang digunakan untuk bikin satu unit radio itu nggak akan kurang dari 750.000. Anda jualnya segitu kan, gitu ya. Pokoknya nanti saya beli pokoknya ini nggak sampai kurang dari 2 juta komponen-komponen untuk menyusun TV. Dan komponen-komponen untuk menyusun radio dia nanti nggak sampai kurang dari 750. Jadi jenengan sebenarnya nanti dapat uang yang sama, gitu. Nah, masalahnya kan Pak Aftar tadi kan tidak menetapkan per komponen itu harganya berapa, kan enggak. Nah, yang menetapkan harganya per komponen itu nanti adalah Pak Zidni. Terus Pak, biar nanti tak hitung. Gimana caranya supaya jenengan tetap dapat uang yang sama seperti ketika jenengan jualnya untuk TV sama radio sendiri, gimana gitu. Jadi Pak Zidni menawarkan nanti alatnya dibeli aja, komponennya dibeli aja, nanti akan disusun pakai alatnya sendiri, gitu. Nah, ini ilustrasi yang sangat bagus nih. Bila tawaran diterima, berarti kan Pak Aftar nggak usah repot-repot bekerja, tapi mendapatkan harga jual yang sama jika dia itu menjual dengan merakit sendiri, gitu. Keuntungannya apa ya? Keuntungannya dia nggak usah repot-repot, tetap dapat uang seperti kayak dia jual sendiri, gitu. Jualnya kan 2 juta kan sama 750 kan, pokoknya sama dengan itu, gitu. Sudah berkurang waktu mengerjakan, berkurang tenaga mengerjakan, tapi dapat uangnya sama, gitu. Dapat uangnya sama gitu. Bedanya cuman barangkali kalau beliau itu jual sendiri, gitu kan. Kalau beliau itu jual sendiri, mungkin akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tapi harus mengerjakan dan keluar waktu dan keluar tenaga, gitu kan. Tapi kalau nanti dijual ke Pak Zidni ini, minimal beliau itu nggak akan rugi, intinya begitu.
pokoknya kalau dijual ke Pak Zidni itu intinya tidak mungkin rugi, minimal pokoknya dapat untung seperti yang sebiasanya gitu aja, dan berkurang waktu serta tenaga pengerjaan gitu. Tinggal pilih mana keputusan Pak Haftar gitu kan. Kalau Pak Haftar menerima berarti enak, beliau sudah tidak usah bekerja, tidak usah merakit, hemat waktu dan hemat tenaga, tapi dapat keuntungannya minimumnya, pokoknya nggak rugi lah, mungkin untung cuma dikit gitu ya, pokoknya untungnya seperti biasanya gitu. Tapi kalau dia kerjakan sendiri barangkali butuh waktu lebih lama, butuh tenaga lebih banyak, tapi mungkin akan dapat keuntungan yang bisa jadi agak lebih banyak gitu. Jadi tergantung situasi, ini kan win-win solution sebenarnya ya, kalau di negosiasi itu win-win solution gitu. Dalam dunia bisnis, dunia perdagangan ini win-win solution, tinggal ambil yang mana gitu. Nah, misalkan kasus ini Pak Haftar menerima tawaran dari Pak Zidni. Nah, dari sini berarti Pak Zidni sekarang harus memikirkan bagaimana caranya atau rumusannya menentukan harga beli persatuan untuk komponen-komponen yang ada tadi. Jadi dia harus menghitung-hitung, mencari rumusan gimana supaya per komponen itu harganya minimum mungkin, tapi tetap memenuhi janjinya bahwa itu akan tetap tidak kurang dari 2 juta. Jadi ngepresno gitu ya, ngepresno bagaimana rumusan harga setiap komponen supaya harga tiap komponen itu disusun untuk dihitung untuk yang komponen TV itu nanti tidak kurang dari 2 juta tapi mepet sama 2 juta gitu, nggak sampai lebih banyak gitu loh. Jadi mepet sama 2 juta supaya Pak Zidni sendiri juga nggak rugi gitu kan. Jadi beliaunya kan juga harus memikirkan dirinya gitu. Jadi nggak cuma menjanjikan wis Pak pokoknya tak tubas gitu, enggak gitu. Tapi beliau juga harus memikirkan dia bagaimana caranya merumuskan setiap komponen. Pokoknya dia itu nggak sampai kurang dari 2 juta. Lah isok semepet mungkin sama 2 juta wis. Kalaupun lebih dari 2 juta ya lebihnya dikit gitu aja. Dan ketika angka-angka itu disubstitusikan untuk angka-angka yang komponennya radio gitu, komponen radio itu juga tidak sampai kurang dari 750. Dipepet nol lah bisa. Jadi Pak Zidni sendiri juga tidak terlalu merugi, tapi juga tidak merugikan si Pak Haftar yang tadi. Maka jelas bagi Pak Zidni permasalahannya adalah meminimumkan uang total yang harus dia keluarkan. Gitu. Jadi bedanya di Pak Haftar tadi dia menginginkan keuntungan maksimum di soal primal tadi, yang permasalahan yang pertama tadi itu loh. Tapi di sini ketika sudah diubah ke kondisi yang alternatif di mana Pak Zidni memberikan tawaran, maka bagi Pak Zidni permasalahan tadi dengan angka-angka komponen yang sama tadi itu diubah menjadi masalah minimum karena Pak Zidni ingin meminimumkan pengeluaran yang harus dia berikan kepada Pak Haftar. Gitu. Jadi permasalahan primal dan dual itu mengubahnya seperti itu. Jadi kalau di Pak Haftar permasalahan utamanya adalah variabelnya itu berapa banyaknya TV dan berapa banyaknya radio. Karena ngitung keuntungannya beliau kan dari menjual item TV sama menjual item radio, sudah jadi benda. Lah kalau di persoalannya Pak Zidni itu, beliau itu yang ditentukan bukan TV sama radionya lagi, tapi yang ditentukan adalah harga per komponennya. Jadi beda. Jadi di sini yang diperlukan Pak Zidni adalah menentukan harga satuan tiap-tiap komponen. Gimana caranya supaya tiap-tiap komponen itu harganya nanti ketemu supaya dia itu menjadi lebih dari sama dengan 2 juta. Nggak sampai kurang dari 2 juta kan gitu tadi janjinya ke Pak Haftar kan, nggak sampai kurang dari 2 juta kan. Begitu juga untuk yang radio nggak sampai kurang dari 750, berarti dia menjadi lebih dari sama dengan, tapi diminimumkan banget piye caranya supaya ini tuh mepet 2 juta, ini juga mepet 750, atau kalaupun nggak mepet pokoknya ini kalau di total semuanya ini 150 komponen pertama, 200 komponen kedua sama 175 komponen ketiga, itu di total itu bisa seminim mungkin pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Pak Zidni gitu. Jadi di sini jelasin masalahnya Pak Zidni tadi itu masalah berpola minimum baku. Jadi dual dari masalahnya Pak Haftar gitu. Pak Haftar tadi kasusnya maksimum.
Gitu. Sehingga masalah Pak Aftar yang muncul pertama tadi itu disebut masalah primal, sedangkan masalahnya Pak Zidni itu adalah masalah dual yang diperoleh secara langsung dari kasusnya dari masalahnya Pak Aftar. Inilah hubungan antara yang kasus primal dengan dual. Ilustrasinya seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau dibaca ini sudah enak banget. Di beberapa buku lain saya bandingkan tidak ada ilustrasi yang segamblang ini gitu. Cuma diubah gitu aja. Jadi tidak ada inti poinnya. Jadi ini kan sebenarnya permasalahan sosial yang cukup umum bisa ditemukan gitu. Ketika orang berbisnis tuh caranya seperti itu gitu. Beberapa trik bisnis tuh seperti itu. Nah, kalau menguasai program linear yang bagian dualitas ini, Anda akan bisa mendapatkan potensi yang luar biasa gitu. Ketika Anda berbisnis, barangkali besok diterapkan bisa menggunakan ilmu ini gitu ya. Nggak remeh nih, bisa dipakai di mana-mana gitu ya. Jadi ini ilustrasinya saya jelaskan lebih lanjut di bagian PPT ya, untuk yang mengubah masalah primal ke dual. Jadi biar saya sambung di video yang selanjutnya aja ya.